Halo semua, perkenalkan nama saya Priska Libriana Surya, kelas 2024I, mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Di sini saya akan membahas teori konstruktivisme dalam pembelajaran dan bagaimana kita sebagai guru dapat menerapkannya di kelas. Teori konstruktivisme berpendapat bahwa siswa tidak sekedar menerima informasi, tetapi aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Kita akan melihat bagaimana teori ini bekerja dalam praktik dan bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan berbagai karakter siswa. Teori konstruktivisme menekankan peran aktif siswa dalam proses belajar. Mereka tidak hanya menerima informasi yang diberikan guru, tetapi juga terlibat dalam proses penerimaan dan pembuatan makna. Mereka membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai penyampai informasi utama. Guru menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk bereksplorasi, bertanya, berdiskusi, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Selanjutnya, penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Berikut beberapa contohnya, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Siswa dihadapkan pada masalah nyata dan bekerja sama untuk menemukan solusinya. Ini mendorong mereka untuk berpikir kritis, memecah masalah, dan menerapkan pengetahuan mereka. Contohnya, mengajarkan tentang ekosistem dengan meminta siswa menilai masalah populasi sungai di lingkungan mereka dan mencari solusinya. Yang kedua, pembelajaran penemuan atau discovery learning. Siswa diajak untuk menemukan pengetahuan sendiri melalui eksperimen, observasi, dan eksplorasi. Contohnya, mengajarkan tentang siklus air dengan melakukan eksperimen sederhana tentang penguapan dan kondensasi. Yang ketiga, proyek berbasis pembelajaran atau project-based learning. Siswa mengajarkan proyek jangka panjang yang menantang mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Contoh, membuat presentasi tentang sebuah negara, termasuk aspek geografis, budaya, dan sejarahnya. Yang keempat, diskusi kelompok dan kolaborasi. Diskusi dan kerja kelompok memungkinkan siswa untuk berbagi ide, bertukar perspektif, dan membangun pemahaman bersama. Selanjutnya, teori konstruktivisme sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan berbagai karakter siswa. Yang pertama, aspek kognitif. Untuk siswa dengan kemampuan kognitif berbeda, kita perlu menyediakan berbagai tingkat kesulitan dan dukungan. Scaffolding, yaitu memberikan bantuan yang bertahap, sangat penting. Ini bukan hanya tentang memberikan tugas yang berbeda tingkat kesulitannya, tetapi juga tentang bagaimana tugas tersebut disajikan. Yang kedua, aspek afektif. Lingkungan kelas yang positif dan mendukung sangat penting untuk memotivasi siswa. Kedua, aspek afektif. Lingkungan kelas yang positif dan mendukung sangat penting untuk memotivasi siswa. Berikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan ide dan perasaan mereka. Ini bisa berupa eksperimen sains, pembuatan model, seni, olahraga, atau aktivitas lainnya yang melibatkan gerakan dan tindakan. Contoh, siswa dapat membuat model ekosistem lokal atau mempresentasikan hasil penelitian mereka melalui drama dan pertunjukan musik. Penerapan teori konstruktivisme membutuhkan perencanaan yang matang dan komitmen dari guru. Sebagai guru, rencana strategi saya yang pertama itu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakter siswa. Kedua, menyediakan sumber belajar yang beragam dan menarik. Ketiga, memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antara siswa. Yang ketiga, aspek psikomotorik. Sertakan aktivitas praktik dan proyek yang memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka secara fisik. Yang keempat, memberikan umpan balik dan konstruktif. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung. Dengan menerapkan teori konstruktivisme, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan membantu siswa untuk membangun pemahaman yang mendalam. Baik, itu saja materi dari saya terkait teori konstruktivisme. Sekian dan terima kasih.